bahwa pada hari Rabu kemarin saya menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan SP2HP ini, SP2HP dari Polda Sumatera Utara, di mana Saudari Denis Caryesta telah ditetapkan sebagai tersangka. Saudara-saudara, penetapan tersangka ini tidak mudah. Saya tahu bahwa ada yang coba-coba mengintervensi, dan saya tahu ada yang secara sengaja ingin menunda-nunda ini, sehingga proses naik sidiknya itu berlangsung lebih dari 6 bulan. Tapi saya tidak pernah berhenti berusaha. Saya selalu minta pendapat hukum dari tim saya, Pak Lecumanan, Pak Ade Dermawan, Saudara Rahmat Riyadi, Ibu Elida Neti, karena Bu Elida Neti sekarang sibuk jadi caleg, jadi beliau ada di Pekanbaru. Diskusi dengan keluarga saya di Medan dan Jakarta. Bahkan abang saya di kampung, ponakan saya, tutur cucu-cucu saya, teman-teman baik saya yang mendukung saya. Saya sebut saja, ada Bang Hotmasi Tompul, ada Bang Merakarta Simatupang, ada Bang Partahi Sihombing, ya. Bahkan saya masih ingat bagaimana Bang Otto itu menelepon saya dari Amerika memberi dukungan kepada saya agar jangan berhenti menegakkan hukum dan supaya jangan pernah takut menghadapi seorang Hotman Paris Hutapea, yang notabene-nya saya duga bahwa di belakang gerakan-gerakan yang saya sebut dengan 12 penjuru angin, 12 penjuru angin, 12 orang yang saya duga berkomplot untuk menjatuhkan saya, Pak Lecu, dan ada 12 LP yang disampaikan kepada saya. Alhamdulillah berkat dukungan semua dan tentu berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, saya sampai hari ini masih sehat walafiat, masih tegar, survive menghadapi kehidupan ini. Meskipun saya di pengadilan nanti dengan kasus Denis ini dan Iklim Hakim serta yang lain-lain akan mengungkap seberapa besar kerugian saya, tidak kurang dari 10 miliar. Kerugian itu akan saya detailkan nanti di pengadilan akibat tindakan dari Saudari Denis Caryesta dan teman-temannya. Saudara-saudara, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Bapak Wakapolri, Bapak Komjen Pol Agus Andrianto. Wabil khusus saya terima kasih kepada Bapak Kabareskrim, Bapak Komjen Pol Wahyu Widada. Beliau ini sangat mengatensi semua kasus yang ada di Indonesia. Jangankan di Bareskrim, di Polres, di Polda pun beliau atensi. Dan jika ada laporan kepada beliau, beliau selalu atensi. Saya selalu sebut dengan hari ini, termasuk kasus ini. Saya berterima kasih juga kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Kadif Propam, Bapak Komjen Pol, Irjen Pol Sahar. Saya berterima kasih kepada Pak Irwasum dan Bapak Wa Irwasum. Saya sudah sempat datang menemui Pak Tornagogo waktu dia Wa Irwasum. Saya berdiskusi panjang tentang bagaimana kasus yang saya laporkan dan yang dilaporkan terhadap saya, yang saya duga ada mastermind belakang, ada invisible hand. Alhamdulillah semua ini, terutama saya terima kasih kepada Karobin Opsnal Mabes Polri, tidak juga terkecuali kepada sahabat saya Bapak Brigjen Iwan Kurniawan, Karo Wasidik yang selalu menjawab surat kami. Begitu juga dengan Kompolnas, ya Man ya, yang selalu menjawab surat-surat kami. Semua surat-surat saya selalu dijawab dan diatensi. Kenapa? Karena saya lihat Polri hari ini benar-benar presisi, prediktif, responsibility, transparansi, berkeadilan. Dan ini
saya harus jujur katakan, mulai saya rasakan, ya, sejak dilantiknya Bapak Kabareskrim yang baru, Bapak Wahyu Widada. Bukan berarti Pak Agus Adrianto Kabareskrim tidak bagus, dia juga bagus. Tetapi dalam penanganan perkara, saya merasakan betul bahwa Pak Wahyu Widada mengingatkan semua stafnya untuk on the track dalam penanganan kasus. Ini penting, saudara-saudara. Kenapa saya katakan penting? Karena orang mengikuti kasus saya ini. Dan karena itu, intervensi-intervensi yang telah berlangsung di dalam laporan ini, saya harapkan hentikan itu. Kalau masih diteruskan, saya akan laporkan ke Kapolri, ke Kabareskrim, ke DPR RI. Saya masih tahu ada upaya-upaya. Dan karena itu, bagaimana nanti penanganan hukum berikutnya, itu nanti biar disampaikan oleh Pak Lecumanan dengan Rahmat Riyadi, nanti oleh istri saya. Saya hanya menyampaikan universalitas dari poin-poinnya saja. Poin yang kedua, saya mengatakan bahwa terhadap Denis Cahyesta, banyak yang WA saya, telepon, Bang, dia kan baru melahirkan. Bang, dia kan sekarang lagi tersulut. Ada bayi lahir ke dunia ini yang nggak tahu bapaknya siapa. Sampai dia netek, katanya kelihatan sesuatu yang tidak sepatutnya terlihat. Dia sudah menambah usaha dari toko bunga menjadi pakaian tambahan, saya lihat. Saya nggak ngerti. Saya hanya jawab, tolong buka kalian YouTube, berita, Google, media cetak elektronik, bagaimana tindakan anak ini yang sangat kurang ajar kepada saya. Dia begitu merendahkan saya, dia begitu menghinakan saya, dia begitu mengolok-olok saya, mempermalukan saya. Datang ke kantor saya ini, ribut sama istri saya, diciptakannya untuk memancing amarah saya dan istri saya. Saya bukan orang bodoh, saya tahu menahan diri. Orang lihat mungkin Rasman kalau bicara dia tegas keras, dia, tapi saya tahu aturan. Saya belajar dan saya selalu minta pada Allah, ya Allah kontrol saya. Ya, jangan sampai saya kebablasan. Datang ke kantor saya ini, datang ke rumah saya di Medan, datang menemui istri saya di Medan, memancing-mancing untuk rusak rumah tangga saya. Datang ke kampus saya di Universitas Malaysia, ke luar negeri dia datang. Saya dan istri saya menduga keras, Denis, kau tidak sendiri. Ada komplotan yang sengaja melakukan karakter assassination kepada saya. Obatnya hanya satu, kau buka semuanya. Bagaimana teknisnya, biar istri saya yang sampaikan. Karena dia merasakan bagaimana sakitnya perasaan dia sebagai seorang istri yang diolok-olok. Bayangkan, apa urusannya laporan saya terhadap dia yang seharusnya tidak ada, karena saya membela seorang Medina Zaid. Kalaulah seluruh orang membela kliennya, terus dia mengomentari si pelapor atau orang yang membuat podcast di YouTube dan lain-lain, lalu orang itu dimusuhi, maka rusaklah semua pengacara di negara ini. Saya membela seorang Medina Zaid, dan Medina Zaid sekarang sudah berada di tahanan. Kenapa diserang pribadi saya? Gara-gara saya katakan bahwa ada seorang Denis CWA yang cadel. Lah memang dia tulis sendiri Denis cadel. Memang dia cadel. Apa masalah dengan itu? Kemudian Uya Kuya, saya tidak tahu Uya Kuya. Saya tahu dia rambutnya warna-warni. Lah memang benar. Terus saya diserang. Saya menciptakan lagu Hidup Ini Keras Man. Diciptakan. Membuat video-video. Kumpul-kumpul dalam rumah anak beranak pinak untuk mengomentari seorang Rasman. Satu-satu kalian saya kejar. Tidak perlu saya sebut kalian siapa itu. Rasakan diri kalian sekarang. Ketepuk dadamu, kau tanya batinmu, apakah kau ikut atau tidak? Siapa orangnya? Saya nggak perlu sebut. Kau pasti tahu itu dari komplotan ini. Apakah Evi, apakah Samsul? Sejauh mana kalian melakukan kepada saya? Richard Lee. Saya sudah katakan, saya hidup susah jual koran.
saya jual rokok, saya hidup di pinggir jalan, saya jadi wartawan, mengais hidup. Saya tidak takut kalau Allah membuat saya sulit. Tapi saya percaya Allah nggak mungkin melakukan itu kepada saya, karena saya orang yang bersyukur. Dan saya juga tahu bahwa bagaimana cara menjaga harta yang diberikan Allah. Karena itu Richard Lee, Elvi Susanti, Samsul Caniago, Uya Kuya, Hotman Paris, Denis Cariesta, DPP KAI, Petrus Bala Pationa, Apolos Jarabona, Mia Lubis, ya, dan saudara Abdul Malik dari Surabaya. Sabukai tadi selesai terhadap saya ini, satu-satu kalian saya kejar. Kalian pikir saya dengan target sekian bulan akan runtuh? Karena saya doa saya kepada Allah, ya Allah beri saya kemuliaan. Kalau orang pun menghinakan saya di dunia, di manusia, kalau Engkau ya Allah tidak menghinakan saya, maka saya tetap akan mulia. Dan alhamdulillah saya maju terus. Karena itu terhadap laporan ini saya terima kasih Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Irjen Pol Agung, Bapak Dirkrimsus Polda Sumatera Utara, Bapak Teddy Marbun, yang baru saja serah terima jabatan menjadi Kapolrestabes Medan. Terima kasih kepada Dirkrimsus yang baru, Bapak Andri Setiawan, Kombes Pol. Terima kasih saya kepada Kasubdit, terutama Subdit menangani perkara ini, Saudara Kompol Welman Ferry, Saudara penyidik, Saudara Cedwin, dan teman-teman yang lain. Dengan ini saya percaya Denis yang sudah dipanggil, bagaimana dia bilang bahwa saya akan kooperatif, tapi saya nggak bisa datang, biar nanti Pak Lecu yang menanggapi. Bagaimana, oh saya kan punya anak, bagaimana rasanya saya tidak, nanti kalau bawa anak biar istri saya nanti yang menjawab. Apakah lebih sakit dia sekarang yang punya anak netek dipanggil polisi, atau saya yang diganggunya selama 20 bulan? 20 bulan pertarungan ini. Nanti biar Rahmat yang menceritakan bagaimana kantor saya, bagaimana Rahmat ini bicara ke saya, Pak, cepat Pak tersangkakan ini Denis, supaya nama baik Bapak kembali. Kenapa orang merasa bahwa Rasman ini akan dihabisi? Orang mulai bingung, Rasman sudah sekian bulan jadi ini laporan Hotman, tapi tidak bisa diganggu, itu sudah menjadi nilai plus. Tapi dapatkah kalian rasakan bagaimana 3 bulan pertama begitu saya jadi TSK, berapa banyak orang yang cabut kuasa, perusahaan-perusahaan yang retainer kepada saya. Saya nggak akan ungkap di sini semuanya, nanti di pengadilan. Rahmat itu ingatkan saya, Pak, satu saja dulu Pak, saya tunggu ini 1 minggu di Sumatera Utara, ya kan Mas? Ya. 1 minggu, saya nggak ada kerjaan lain di Sumatera Utara, hanya nunggu ini. Karena saya kawal bahwa wahai kalian yang coba-coba backup Denis Cariesta dan yang lain-lain, lihatlah bahwa saya ini tidak pernah zolim kepada kalian. Dan saya percaya mau berapapun orang mempengaruhi penyidik tidak akan mempan hari ini, karena Polri benar-benar ingin berbenah diri. Itu poin. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Tinggi DKI sudah disampaikan bahwa Denis sudah tersangka dan dimulai penyidikan sebagai tersangka. Yang kedua, surat panggilan pun sudah diberikan kepada saudara Denis Cariesta. Saya tidak tahu bagaimana pengirimannya, tapi yang pasti Denis kemarin dia tidak datang dengan alasan hamil. Polisi toleransi, dia diperiksa di Jakarta. Kalau ini tidak datang, itu biar Pak Lecu yang akan menyampaikannya. Nanti ditambahi oleh Rahmat. Bagaimana posisi saya selama ini bertahan 20 bulan. Anak saya tidak berhenti berdoa, baca Yasin sebagai seorang muslim. Saya berusaha bahkan bernazar. Bukan saya takut, tapi kezoliman yang diciptakan ini yang harus saya hadapi. Karena itu, kenapa? Karena saya percaya kalau kebohongan demi kebohongan diciptakan, maka dia akan terbongkar. Tapi kalau Anda tidak pandai mensiasatinya, maka Anda akan terjebak dengan kebohongan itu. Itulah terima kasih saya kepada banyak pihak.
mudah-mudahan Ranlovo, saya dan keluarga senantiasa dalam bimbingan Allah SWT, dan saya senantiasa diberkahi oleh Allah dan mendapat rezeki yang barokah dari kita semua. Saya yakin bahwa Polda Sumatera Utara akan memproses status tersangka ini secepatnya, dan Dennis sebagaimana diharapkan oleh Pak Recu dan Pak Rahmat untuk kooperatif. Tidak kooperatif juga tidak apa-apa. Kata Pak Recu, Pak Sekjen juga bilang begitu kan. Kalau dia tidak mau datang, monggo, biar urusan penyidik dipersilahkan saja. Saya akan update, janji saya kepada Anda semua, teman-teman media, saya akan update cerita ini untuk setiap saat kita kawal sampai pada putusan pengadilan. Baik, silakan Bu Ade. Ini jeritan seorang istri dan anak-anak saya. Banyak, karena semuanya udah dibilang Bang Rasman. Sebagai perempuan saya kasihan ya lihat si Dennis ini sekarang ya. Pertama ditinggalkan si RD, kemudian dia pelarian mungkin ya ke si Beruang, terus JK ya, atau lah pokoknya gitulah. Terus hamil, terus setelah melahirkan si ayahnya nggak mau tanggung jawab. Kasihan sekali ya usia sekarang, kasihan sekali. Tapi ketika kita flashback, kau itu kejam Dennis, kejam, luar biasa kejam. Setiap hari dengan pongahnya, dengan hebatnya, dengan sombongnya dia itu ya menggoreng terusan. Saya tuh apa? Saya nggak kenal dengan si Dennis ini, tidak punya masalah apa-apa, tidak punya, pokoknya nggak saling mengenal. Kenapa saya dihantam? Setiap hari saya di-chat sama karyawannya, ini bagaimana supaya saya dihasut ke Bang Rasman, juga sebaliknya. Maaf, kita nggak seperti itu, kita kuat. Jadi kita nggak gampang terhasut yang begitu-gitu, ada enggak? Oke Dennis, apa yang kau tabur, itulah yang kau tuai. Kau nikmati itu Dennis ya.